Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 6 Juni 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, berkat dalam rahmat dan kasih Allah semoga menyertai kita hari ini, sebab hanya dari Dia sajalah kita memiliki jaminan hidup yang damai dan menyelamatkan. Mari kita syukuri nikmat ilahi ini dengan berbekal sabda yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka pun menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka semua sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, negara dan agama bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain. Keduanya merupakan lembaga yang justru harus kita abdi sebaik-baiknya. Menjadi seorang warga negara tetapi melupakan hukum keagamaan adalah sebuah kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana berupaya untuk menyeimbangkan pengabdian kita ini secara adil dan merata. Itulah yang dikehendaki Yesus melalui jawabannya kepada orang Farisi dan Herodian tadi. Jika ada yang menjadi hak kaisar, hendaknya diberikan kepada kaisar. Jika ada hak milik Allah, haruslah diberikan pula kepada Allah. Kita yang berkehendak untuk bermain-main curang atas nama keduanya bukanlah mencirikan orang dewasa dan matang. Saudara-saudari, negara itu memberi kita jaminan tempat hidup di dunia secara benar adanya. Melalui negara, kita juga menerima hak hidup sebagaimana manusia seharusnya. Dan akhirnya, negara menuntut kita mematuhi semua peraturan demi kesejahteraan bersama. Agama memberi kita jaminan tempat hidup setelah kehidupan ini. Keselamatan kekal, itulah yang dijanjikan agama. Maka kita dituntut untuk mematuhi hukum keagamaan agar memperoleh keselamatan bagi diri sendiri maupun semakin banyak orang. Untuk itu, mari kita usahakan hidup dalam keseimbangan sebagai abdi negara dan agama, agar melalui diri kita, kedamaian dan kesejahteraan sosial dapat senantiasa tercapai. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur bahwa Engkau menempatkan kami pada dunia. Engkau memilih kami menjadi abdi-Mu dengan menghidupi semangat kepatuhan. Berilah hati yang dewasa agar kami juga mampu mengabdi negara secara tulus ikhlas, sehingga kami mampu mewujudkan kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Berkati dan sertailah perjalanan kami hari ini untuk menjadi abdi yang sempurna demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.